How would you define happiness? A mother says, the first step my son took towards me. The lover says, wrapping our legs around together and pulling them closer. College student says, dreaming about graduation and the future always be like. Travel says, getting lost accompanied by traditional ice cream. Friend says, eat whatever you want, it's on me. A worker says, getting sweat after earning money to make pay. And what about you? What is happiness for you? When was the last time you feel happy? Hai teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan share a thing or maybe 2 or 3 about happiness. Jadi beberapa hari yang lalu ada kelas virtual dan di kelas itu tuh kita disuruh untuk menjawab pertanyaan yang mana pertanyaannya itu ceritakan 3 hal atau momen yang paling membuat kamu bahagia. So I was thinking of really hard. Bukan karena nggak ada kebahagiaan yang bisa di-share, tapi pada saat itu it was difficult back then because I don't feel happy. Ya, jadi bayangkan kamu disuruh bercerita tentang sesuatu yang membuat kamu bahagia, tapi pada saat itu, pada hari itu kamu sama sekali nggak happy. Jadi agak susah. Jadi apa yang saya lakukan di kelas itu adalah saya meminta teman yang lain untuk duluan ya cerita. Terus saya menjadi pendengar dan setelah itu barulah saya yang bercerita. Ada berbagai macam kebahagiaan yang di-share oleh teman-teman, mulai dari kebahagiaan yang kecil atau kelihatannya sepele seperti menemukan toilet pada saat kamu lagi kebelet-kebeletnya. Bayangkan, itu adalah salah satu kebahagiaan terbesar bagi teman saya. Juga sampai pada kebahagiaan yang untuk mendapatkannya itu kita butuh usaha yang gak hanya berhari-hari tapi juga sampai beberapa tahun lamanya. Ada satu teman saya yang momen paling bahagia dalam hidupnya itu adalah ketika dia mampu mentraktir ibunya dengan uang hasil jerih payah dia sendiri yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun lamanya. Jadi dari situ saya kemudian tahu kalau ternyata kebahagiaan itu datang dalam gak selalu setiap waktu atau gak selalu dalam waktu yang pendek, tapi juga bisa diusahakan dalam waktu yang sangat panjang. Dan begitu kebahagiaan itu tercapai, itu rasanya akan berkali-kali lipat lebih senang dari biasanya. Nah, dari beberapa cerita teman yang lain, saya juga tahu bahwa ternyata kebahagiaan itu punya banyak ekspresi. Seringnya kita tahu bahwa orang lagi bahagia karena kita lihat dia tertawa, kita lihat dia tersenyum. Tapi ada juga beberapa ekspresi lain untuk kebahagiaan, seperti menangis karena sangat bahagia. Nah, salah satu contohnya adalah ketika orang tua menangis saat wisuda anaknya. Nah, tangisan seperti itu adalah tangisan bahagia yang malah konon katanya orang jauh lebih bahagia pada saat dia menangis daripada dia tertawa. Ada juga orang yang berteriak kegirangan saking bahagianya dia. Kita melihatnya, duh lagi ngapain ya? Teriak-teriak kayak gitu. Ternyata dia sedang menuntaskan kebahagiaannya berhasil diterima di salah satu PTN favoritnya misalnya.
Nah, ada beberapa hal yang kemudian saya pelajari dari kelas happiness ini. Yang pertama adalah kebahagiaan itu menular. Jadi setelah mendengarkan sekian banyak cerita bahagia dari teman-teman, kemudian entah kenapa tiba-tiba rasanya mood hari ini yang jelek banget, tadi yang awalnya lagi nggak bahagia banget, tertular sedikit demi sedikit tuh kita merasakan percik-percik bahagia di dalam hati, ikut senyum, ikut ketawa karena kejadian lucu dan menyenangkan yang diceritakan oleh teman-teman kita. Yang kedua, hal yang saya dapatkan adalah walaupun ternyata awalnya terpaksa dan berat untuk ikut bercerita, namun ternyata dalam proses bercerita itu membuat kita merecall kembali peristiwa dan kenangan kita. Nah, itu yang kemudian membuat saya sangat amat bersyukur. Jadi menceritakan kembali tuh kayak mereka ulang kejadian tersebut. Jadi alhamdulillah banget ternyata kita tuh dikasih peristiwa yang seperti itu, dan membuat perasaan-perasaan yang dulu dirasakan tuh kembali dirasakan sekarang. Misalnya seperti salah satu cerita yang saya ceritakan adalah tentang betapa bahagianya saya pada saat saya study abroad, dan di situ juga saya merasakan kembali betapa bangganya orang tua saya terhadap saya, dan perasaan bangga orang tua saya saat itu kembali bisa saya rasakan lagi, dan itu memotivasi saya ingin membanggakan orang tua saya lagi. Nah, hal ketiga yang saya pelajari adalah saya tidak mau menunda-nunda waktu untuk berbahagia. Kadang-kadang tuh saya merasa saya itu sangat kejam ya sama diri sendiri, yang baru bisa bahagia kalau berhasil melakukan sesuatu, baru bisa bahagia kalau berhasil mendapatkan ini, mendapatkan itu. Nah, rasanya sekarang saya tidak mau itu lagi. Saya mau berbahagia dengan sekecil apapun yang sedang saya lakukan sekarang. Saya ingin bahagia menikmati anak saya sedang bermain, melihat suami saya. Saya lebih mau hidup hari ini dan saat ini. Jadi ya, demikianlah cerita bahagia untuk hari ini. Semoga untuk teman-teman yang sedang menonton, saya ingin teman-teman sekalian juga untuk deep down to reflect setiap malam gitu, apa sih yang membuat kita bahagia hari ini. Karena ternyata dengan melakukan kegiatan tersebut, awalnya kita merasa hari ini sangat buruk, itu tuh bisa berubah menjadi sesuatu yang baik, karena kita kemudian sadar bahwa ternyata walaupun hari kita sedang buruk, ada aja sesuatu yang bisa bikin kita senyum, dan hal itu wajib untuk disyukuri. Sekian video kali ini, cerita-cerita kita tentang bahagia. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu. Dadah.